baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan membuatkan video pembelajaran untuk mata pelajaran akidah akhlak. Nah, kemarin waktu semester 1 kita sudah belajar sampai pelajaran 6 dan sekarang untuk semester 2 kita lanjut ke pelajaran 7. Dibuka halaman 93, pelajaran 7 kalimat thayyibah 2. Nah, sudah dibuka. Dilihat di situ pelajaran 7 kalimat thayyibah 2. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk membiasakan berzikir dengan ucapan la ilaha illallah. Lafal la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mulia. Jika kamu terbiasa mengucapkannya, setiap saat akan disukai Allah. Allah akan membalas kamu dengan surga jika kamu membaca lafal la ilaha illallah. Nah, dibuka halaman 95 ya. Setiap muslim harus dapat melafalkan kalimat la ilaha illallah. Arti lafal la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang pantas dipuja di alam ini, tidak ada sekutu yang dapat menandinginya. Ya. Jadi kita selaku umat muslim harus dan wajib untuk bisa melafalkan la ilaha illallah. Nah, berikutnya tahlil. Ada yang sudah tahu apa itu tahlil? Ya, tahlil biasanya suka dilaksanakan ketika di masjid setelah sholat setiap malam Jumat, ketika ingin mengirimkan doa untuk arwah almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal, biasanya suka dilaksanakan dengan tahlil. Atau ketika ada tetangga atau saudara yang meninggal, biasanya didoakan dengan tahlil. Apa sih tahlil itu? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengucapkan dan mendengar kalimat tahlil. Kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sering dilafalkan saat zikir setelah salat. La ilaha illallah salah satu zikir yang paling utama. Berzikir adalah mendekatkan kita kepada Allah. Jadi setiap usai menjalankan sholat, biasakan zikir dulu dengan melafalkan la ilaha illallah. Jadi ketika sholat, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung buru-buru untuk pulang, tetapi berzikir dulu, berdoa dulu kepada Allah sesuai dengan gambar 7.1 ya. Seperti itu, setelah sholat berzikir dulu dengan menggunakan tasbih. Nah, selain berzikir setelah sholat, kalimat la ilaha illallah juga selalu dibaca oleh seorang muazin. Siapa seorang muazin itu? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, muazin pada setiap mengumandangkan azan pasti melafalkan la ilaha illallah. Tuh dilihat halaman di gambar 7.2 ya, muazin mengumandangkan azan. Lafal la ilaha illallah dikumandangkan pada awal dan akhir azan. Kalau di awal itu ketika lafal asyhadu alla ilaha illallah, ketika syahadat itu ada la ilaha illallah. Lalu di akhir ketika azan paling terakhir setelah Allahu Akbar ada juga lafal la ilaha illallah. Nah, kalimat yang paling utama diucapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga diucapkan nabi-nabi sebelumnya. Kalimat la ilaha illallah jalan kesuksesan meraih surga dan keselamatan dari api neraka. Nah, lanjut halaman 97. Melihat kebesaran ciptaan Allah, kita juga harus mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan gambar 7.3. Melihat kebesaran Allah misalkan melihat pemandangan, melihat gunung, melihat laut, itu juga kita harus mengucap la ilaha illallah. Kita menyadari begitu besar kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Nah, setelah itu apalagi? Setelah itu
biasanya kalimat la ilaha illallah juga diucapkan ketika orang mau masuk Islam sesuai dengan gambar 7.4. Ketika seseorang masuk agama Islam, ia mengucapkan syahadatain. Syahadatain adalah dua syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dalam syahadat itu ada kalimat la ilaha illallah, di mana di syahadat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah, di situ ada kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir kalimat la ilaha illallah juga biasanya digunakan untuk orang yang ingin meninggal, untuk menuntunnya membaca la ilaha illallah sesuai dengan gambar 7.5. Ketika ada orang sakaratul maut mau meninggal, ia dibimbing atau ditalkin untuk membaca la ilaha illallah. Nah, lanjut halaman 98. Apapun aktivitas kalian, baik belajar, baik bekerja, baik sedang di perjalanan, dimanapun berada, harus selalu berzikir, mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah, di antaranya la ilaha illallah, maka hatimu akan tenang. Nah, untuk kalimat thayyibah ini bukan hanya la ilaha illallah ya. Waktu semester 1 sudah pernah kita pelajari. Kalimat thayyibah ini ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Yang mana saja semua baik ya. Apakah kalimat la ilaha illallah itu? La ilaha artinya tiada Tuhan yang hak. Nah, tiada segala bentuk Tuhan yang ada di bumi dan langit. Illallah artinya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah semesta. La ilaha illallah termasuk kalimat syahadat. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah berarti meyakini dan bersaksi Tuhan hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering mengucap la ilaha illallah hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Maka siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ingin masuk surga dan jauh dari api neraka, maka ucapkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Maksudnya ketika dia ingin meninggal, perkataan terakhir yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Nah, berikutnya halaman 99. Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu tidak berbilang. Tuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Jadi ini adalah arti dari lafaz la ilaha illallah ya. Maknanya yaitu jika Tuhan berbilang, alam semesta ini akan hancur. Jadi Tuhan yang satu ingin matahari terbit di sebelah timur, Tuhan yang satu lagi ingin matahari terbit di sebelah barat, maka itu tidak mungkin. Maka Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya Tuhan lain tidak akan terjadi. Ingat, Tuhan itu hanya satu. Dia sendiri yang mencipta, memelihara, dan mengatur alam semesta. Siapa? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha esa, yang wajib disembah, dan jangan menyekutukannya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Nah, untuk pelajaran akidah akhlak cukup sampai di sini. Untuk wazifah dan tugas itu nanti minggu depan. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.